Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam modul 7 ini. Pada bab 1 saya akan menerangkan mengenai array. Array ini sering juga disebut dengan larik, berguna untuk menyimpan sebuah nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama. Seperti misalkan dengan contoh, misalkan pada larik pertama, pada indeks pertama A0 ini saya akan memasukkan nilai angka 1, indeks yang kedua saya akan memasukkan nilai 3 dan seterusnya sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Nah, cara untuk menampilkan array ini, saya mempunyai perulangan berupa for untuk kita menampilkan. Misalkan dia sampai indeksnya sampai 10 atau sampai 5, arraynya perulangannya seperti ini. Kita langsung saja kepada programnya. Seperti biasa, saya mempunyai form yang di dalamnya terdapat suatu komentar. Oke, baiklah, langsung aja kita include string. Ini merupakan preprocessor seperti biasa. Setelah itu using namespace-nya kemudian int main. Ini merupakan fungsi dari program utama. Kemudian programnya terdapat di dalam kurung kurawal ini. Saya mempunyai bilangan bulat integer dengan nama arraynya saya batasi arraynya sebanyak 10. Kemudian saya akan memasukkan nilai pada setiap indeks dengan cara memasukkan nilai seperti ini. Masukkan nilai pada. Nah, setelah itu saya mempunyai perulangan untuk arraynya. Saya menginginkan indeks sampai 10. Saya mempunyai perulangan for dengan mempunyai integer i ini mulai dari 0 dan batas akhirnya dia sampai 10. Kemudian dia i++ bertambah 1 ini merupakan incrementnya. Di dalam for ini saya mempunyai perintah untuk memasukkan nilai pada setiap indeks. Ini merupakan perulangan for untuk 10 indeks setiap array. Di dalam for ini saya mempunyai perintah untuk memasukkan nilai kepada setiap elemen atau indeks. Nah, setelah itu dia biar rapi dia memanggil i ini dia sampai 10, sampai indeks 10. Kemudian ini merupakan fungsi untuk mencetak. Nah, ini sin ini berfungsi untuk memasukkan
Nah, nama ini kan merupakan nama array dari indeks ke I. I ini saya sudah tetapkan dia sampai 10. Nah, ini merupakan fungsi untuk memasukkan data berupa integer. Karena di sininya tipe datanya tipe data integer dengan nama variabel array-nya, nama batasnya dia 10. Setelah itu kemudian kita rapihkan supaya dia rapih. Saya ingin menampilkan hasil dari indeks tersebut dengan cara saya mengetik cout untuk mencetak tampilan nilai yang dimasukkan. Oke, setelah itu saya mempunyai for lagi, for perulangan untuk lagi. Di sini saya for-nya berupa integer J, nama variabelnya J dengan tipe datanya tipe data integer. For ini saya batasi sampai 10. Dan J ini increment. Ini perulangan mencetak hasil dari elemen, hasil data yang dimasukkan sebelumnya pada setiap elemen atau indeks array dengan nama array-nya itu nama. Oke. Kemudian di dalam for ini saya mempunyai fungsi untuk mencetak nilai yang terdapat pada elemen, ke berapa, kesekian, misalkan mulai dari ke 0 sampai ke 10 atau sampai ke 9. Kemudian setelah itu saya mempunyai lagi cout ini J plus 1. Kenapa J plus 1? Karena dia gunanya untuk mencetak. Bentar. Nah, kita panggil array-nya array J karena dia sudah diibaratkan dengan integer J, berupa integer J. Setelah itu kemudian saya mempunyai sistem pause ini untuk display return 0 ini merupakan akhir dari program ini. Nah, cout ini untuk menampilkan setiap elemen mulai dari 1 sampai yang telah ditentukan dengan memanggil array berupa nama variabelnya nama dengan variabelnya J dari sini. Maka kita coba run. Nah, masukkan nilai pada elemen 0. Elemen 0 misalkan saya memasukkan angka 12. Elemen pertamanya saya masukkan 45.
berikutnya, kemudian dia sampai yang telah ditentukan, dia sampai 10 batasnya. Oke. Nah, maaf karena saya menekan enter. Coba lagi. Oke. 8 9. Nah, ini mulai dari elemen 0 sampai elemen 9 saya memasukkan datanya berupa bilangan bulat. Karena dia 0 sampai 9, kenapa? Karena di sini dari I mulainya dari 0 sampai I lebih kecil dari 10, maka dia akan muncul dari 0 sampai 9. Kemudian for yang ini, for integer J ini kita tampilkan, kita ulang tampilan yang sudah data yang sudah dimasukkan pada elemen-elemen sebelumnya, kita tampilkan kembali. Dia sampai 10 kali tampilan. Kenapa dia sampai 10 tampilan? Karena di sini sudah dibatasi dia dari 0 sampai 10, dan di sini kita menginginkan yang telah tercetaknya nilai yang terdapat pada elemen pertama. Elemen pertama ini, angka 1 ini dihasilkan dari J plus 1. Jika J-nya 1, maka 1 tambah 1 dia 2. Jika J-nya awalnya 0, maka 0 ditambah 1 hasilnya dia jadi 1. Maka sampai seterusnya, sampai J lebih kecil dari 10, maka dia mempunyai nilai elemen yang terdapat pada elemen ke-10 ini. Dia sesuai dengan data yang telah dimasukkan tadi. Nah, ini merupakan array satu dimensi dengan perulangan for. Mungkin pada bab pertama ini pada modul 7 cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.